Hai, assalamualaikum Sobat RTV. Ayo pencinta seafood, boleh dong ya merapat di video kita kali ini. Karena kali ini kita akan kenalan yuk sama Cafe dan Resto Savory. Nyam nyam nyam. Cafe dan Resto Savory ini Pamekasan punya sobat. Alamatnya berada di Jalan Ronggo Sukowati nomor 7A Pamekasan. Savory punya konsep outdoor, membuat kita akan merasa nyaman di tempat ini. Gimana gak bikin kita nyaman? Di sini suasana Savory ketika malam hari, manis banget sob. Apalagi kesininya nggak sendirian tuh. Ups. Kalian bisa pesan aneka makanan seafood di tempat ini. Dan dijamin rasanya bikin nagih sobat. Ini dia beberapa menu yang ada di Savory. Wah, ini nih yang selalu bikin perut kita jadi nggak sabar icip-icip tuh sobat. Langsung skui kita cobain capcaynya dulu yuk. Wah, capcaynya ini bikin seger di mata loh sobat. Ijo-ijonya, wih, cantik banget tuh. Udang lada hitamnya wangi, bikin perut kriuk-kriuk sobat. Asli, bumbu lada hitamnya so yummy sobat. Di sini ada budidaya kepitingnya loh, so jangan diragukan lagi, pasti fresh kepiting di Savory. Dan ini dia best seller di Savory is kepiting telur asin. Rasanya sobat, sama sekali nggak bikin kita enak loh. Dan bumbunya itu loh, nggak pelit banget. Nyam nyam nyam. Walaupun agak ramai sama pengunjung, yuk kita kenalan sekalian sharing-sharing sama owner Cafe dan Resto Savory. Halo, assalamualaikum sobat RTV. Kali ini kita berada di Savory ya, Cafe and Resto. Waduh, kalau sudah background seperti ini dan nggak afdol rasanya kalau kita nggak undang langsung ownernya untuk ngobrol-ngobrol bersama kita kali ini. Nah, gimana nih? Assalamualaikum, Mas Husen ya. Iya betul. Masih muda ya kayak gitu. Jiwa-jiwa mudanya emang kita kedatangan tamu istimewa nih itu dari RTV ya. Iya betul loh. Nah, kalau kita berada di Savory pasti banyak yang kepo. Kenapa namanya Savory nih? Nah, sebenarnya itu awalnya namanya bukan Savory mas. Oh gitu. Nah, kita awalnya itu aneka seafood. Aneka Kita fokusnya seafood. kan di makanan seafood. Cuma kalau kita kasih nama aneka seafood kok kayaknya kurang kekinian. Jadi kita rubah namanya di Savory. Oh gitu. Savory itu punya arti lezat. Lezat. Ya. Emang ada ide gimana kayak misalkan peluang atau kayak gimana? pas Mau buka ini gitu. Nah, sebenarnya gini, kalau aku tuh suka seafood kan ya awalnya. Nah, terus hobi kuliner juga. oh memang hobi. Iya, Hobi jadi makan ya? Jadi aku hobi kuliner, terus tiba-tiba aku lihat peluang seafood di Pamekasan itu kayaknya lumayan sih. Jadi aku coba-coba buat buka bisnis seafood di Pamekasan. Oh gitu. Jadi yang kita tonjolkan memang seafoodnya. Dulu pertama kali makanan seafood apa nih? Menunya nih yang Jadi best seller lah waktu itu gitu. pertama kali nih. Nah, kalau untuk best sellernya kita itu yang bisa diadu untuk sama kompetitor yang lain sih ya. Nah, Itu mungkin kita ada telur asin, saus telur asinnya. saus. Karena kita benar-benar dari telur asin bukan pasta. Jadi kebanyakan ya kalau ke tempat-tempat makan yang lain itu rata-rata pakai pasta. Iya. Pasti punya beda di rasa ya. Iya pasti ya. Nah, inspirasi kayak gitu tuh sebenarnya Savory sendiri tuh punya chef atau Mas Husen sendiri yang masak? Jangan-jangan gitu ya. Kalau chefnya sih itu mama sendiri sih. Iya, jadi mama itu kan hobinya hobi masak. Hobi juga. masak ya. Jadi kok bakatnya mama bisa disalurkan di bisnis juga. Jadi saya apa salahnya untuk nyoba bisnis kuliner seperti itu. Enak ya. Enak betul ya. Hobi jadi dapat Ah. hobi jadi. Hobi yang menghasilkan. Bener.
Nah, kalau namanya juga orang berbisnis ya, Iya. ada pasti masa sepinya gitu. Pernah nggak sih Sapori itu tersepinya kapan sih? Oh. Kalau masa sepinya sih sebenarnya ketika COVID itu ya. Pas Ketika pandemi pandemi ini. Pandemi iya. ya. Dampaknya emang gede Iya. ya. Cuma gimana ya kalau misalnya kita nggak berdamai dengan badai istilahnya kan, Betul. kita tetap tetap meratapi nasib lah untuk oh ini ada COVID, kita tidak bisa berkembang. Kalau menurut aku sih seperti itu. Jadi gimana pun caranya, walaupun ada pandemi, ya kita harus putar otak. Kalau Sapori itu tetap harus mutar, harus berjalan dengan semestinya. Kita bisa mengandalkan online juga kan, kita sudah bekerja sama-sama kayak GoFood, GrabFood juga ada. Berarti Seperti itu. strategimu ini lebih ke online ya bos ya? Ya, nah, Lebih ke selama online. pandemi kita itu mengandalkan online. Kenapa kayak gitu? Karena kita juga mengikuti peraturan pemerintah Betul. untuk mengurangi angka COVID. Jadi kita tetap dukung pemerintah, tapi ekonomi juga berjalan dengan semestinya. Siap, mantap. Dari dulu sebenarnya ada nggak sih kamu merasa wah ini kayaknya berat untuk ngembangin ini, ada titik sulitnya nggak sih buat kamu? Terberatnya. Ada sih pas awal-awal mungkin terasa bingung kan, bisnis seafood itu atau bisnis kuliner itu kayak apa sih sebenarnya kan? Kompetitor juga terlalu berat di Pamekasan ternyata kayak gitu. Dan ya mungkin lebih banyak belajar lah, lebih banyak belajar. Apalagi sekarang kan juga dimudahkan dari beberapa media untuk belajar online atau apa. Kita banyak gali ilmu dari situ. Sapori sendiri punya kerjasama kah atau sama nelayan untuk pemasokan seafoodnya itu sendiri itu kayak gimana? Oh, kalau saya dari supplier seafoodnya sih ada, ya. Oh, memang ada ya? Terus kalau kayak kepiting kita memang menjaga untuk fresh, tetap fresh. Jadi kita di sini tuh ada semacam budidaya kepitingnya juga. Mungkin nanti mantap. Mas Randy mau lihat. Oh siap, ini wajib nih ya. Jadi di sini tuh ada pembesaran kepiting namanya. Jadi kita datangkan dari supplier kepiting, kita pelihara dulu. Oh gitu. Jadi kan tetap fresh untuk Tetap fresh dikonsumsi ya, benar. Nggak kulkasan lah gitu Ya, ya. nah, soalnya kan beda dirasa. Berarti emang best sellernya di sini kepiting ya? Iya, kayak gitu? memang kita Wah, tonjolkan aneka kepiting kayak gitu ya. Pas pertama kali buka Sapori gitu ya, untuk menunya itu kan banyak. Apakah dari segi rasa dicobain dulu dari segi banyaknya makanan terus dicobain kok kayak kurang pas kayak gitu-gitu nggak sih? Awalnya sebelum buka kan kita tuh memang harus ada semacam apa namanya ya, kita coba dulu baru kita coba ke orang-orang terdekat, misalnya ada masukan atau apa kita terima, terus habis itu kita evaluasi yang kurang di mana baru kita launching produk. Keren. Ya, harus ada testernya dulu Iya. ya. Kalau kita semerta-merta langsung launching produk kan belum tentu diterima sama pasar kan, seperti itu. Oh. Ada nggak sih terbesit gitu pikiran, Hmm? duh kayak takutnya nanti apa Sapori tersaing sama sifat-sifat yang lain. Oh. Gitu. Oh, kalau dari situ Manusiawi sih, lah ya. ya mungkin manusiawi ya. Cuma kita sebagai manusia juga tidak boleh pantang menyerah kan. Betul. Kita harus yakin. Jadi kalau kita yakin, pasti tercapai lah. Gitu, benar. Ini nih yang Asri suka gitu ya, kalau ownernya muda tuh gitu ya pokoknya. Banyak semangat ya, spiritnya itu masih membara kayak gitu. Banyak ide-ide yang akan dimunculkan terus gitu. Terus Asri tuh tahu di sini ada live musiknya juga ya Iya, sebenarnya. betul, Mas. Jadi Itu setiap kapan tuh, Bin? setiap hari Sabtu malam kita itu live musik. Sebelum ada pandemi kita rutin live musiknya itu dari jam 7 malam sampai jam 10 malam. Nah, jadi kita juga berkolaborasi sama musisi Pamekasan, juga mengembangkan juga talenta musik yang ada di Pamekasan. Cocok. Kita salurkan bakat-bakatnya juga teman-teman yang dari SMA. Kalau mau main musik di sini juga kita terima. Oh boleh. Iya, boleh lah. Pasti. Iya itu tuh pasti karena kita kan anak-anak muda kok, Ya. mereka tuh nggak punya ladang juga buat Nah, mereka iya. tuh apresiasikan Betul. bakat Daripada mereka ya kan gitu. mereka keluyuran tidak jelas, mending kan main musik. Nah, musik di sini ya kayak gitu. Rencana bakalan mau nambah menu nggak nih ke belakang? Oh, untuk nambah menu mungkin ya pastilah kan, karena kita harus ada evaluasi per 3 bulan sekali ya kalau Per 3 bisnis. bulan Iya. sekali. Harusnya bisnis kuliner itu per 3 bulan menu yang stagnan nggak jalan kita ganti baru. Menu apa yang harus diganti seperti itu. Betul juga ya. Jadi selalu ada upgrading ya. Iya, betul. Keren ya.
Jadi walaupun masih punyanya segini, siapa tahu nanti punya cabang yang lainnya ya kan Safori. Apalagi kan anak milenial juga gampang bosan. Iya benar. Paham banget. Pasti ada sesuatu yang baru. Waduh, itu bisa pasti. Pencapaian yang menurut kamu tuh berkesan apa sih sebenarnya selama ini di Safori ini? Oh, pencapaian yang begitu terkesan ya, mungkin beberapa waktu yang lalu itu ada band dari Indonesia juga terkenal sih, dari reggae sama ska, Solja. Dia itu iya benar. Dia itu makan di sini kan, kebetulan kerjasama sama EO lokalnya. Jadi komentarnya Solja itu luar biasa. Jadi dia itu benar-benar suka makanan Safori. Rencananya bakalan mau buka cabang atau gimana nih? Atau fokus dulu di sini? Kalau buka cabang mungkin ya insya Allah pasti ada kan, karena goalnya seorang entrepreneur itu mungkin buka beberapa cabang. Satu cabang itu sudah sukses mungkin pasti berpikiran iya benar, mungkin kabupaten tetangga lah. Kabupaten tetangga. Iya. Sampang atau Sumeneb? Kalau bisa semuanya yang ada di Madura. Kabupaten kayak gitu. Iya. Amin. Jangan ke Sampangnya ada Safori gitu. Sebenarnya ada juga ada Safori. Didoakan aja lah, semoga kita sama-sama sukses juga ya, benar. Kalau dari powernya Safori sendiri tuh pasti kan punya visi misi tuh kan. Nah, apa aja tuh visi misi dari Safori sendiri gitu? Kalau tujuannya kita itu sebenarnya gini. Kalau di Pamekasan sih sebenarnya ya kayak untuk menikmati seafood, beberapa customer itu belum benar-benar mengerti tentang seafood. Kayak misalnya ini ya, ada beberapa pertanyaan, kenapa di Safori kepala udangnya itu tidak dibuang ya? Nah, itu sebenarnya ada manfaat di kepala udang. Oh gitu. Iya benar. Padahal banyak dibuang. Nah, di kepala udang itu kalau dimakan atau dihisap ya, misalnya kalau dikonsumsi itu bisa mengurangi kadar kolesterol sama semacam antioksidan lah seperti itu. Bagus ya untuk tubuh. Iya. Jadi jangan pernah takut makan seafood. Kan rata-rata orang makan seafood takut nanti jadi kolesterol atau apa. Sebenarnya kan seafood juga dibutuhkan ketika semacam seperti ini. Kita lagi pandemi, kita benar-benar butuh seafood di situ. Karena kandungan seafood juga bisa membantu kita untuk meningkatkan imun tubuh. Nah, untuk karyawannya sendiri, pertama kali banget itu berapa sih? Kalau pertama kali waktu kita aneka seafood itu sekitar 3 orang. Oh, 3. Itu teman-teman sendiri, dan alhamdulillah sekarang sudah mencapai 7 orang. Wow. Dan untuk karyawan sendiri punya ada spesial khusus nggak sih, atau mereka diajarkan gimana caranya masak mungkin? Nah kalau masak sih kita otodidak ya, mama itu otodidak, cuma belajar di beberapa media. Terus kalau dari segi minuman, dari segi kafenya, kita ada karyawan yang disekolahkan, memang kita sengaja disekolahkan dia. Jadi dia basic baristanya memang sudah ada, benar-benar ada, dia mengetahui. Karena kan sekedar takutnya gini, di Pamekasan atau di beberapa tempat daerah Madura umumnya itu rata-rata dia mengatasnamakan barista. Jadi sekedar cuma bisa bikin minuman. Bikin aja ya. Nah iya. Itu. Jadi kalau kita beberapa customer datang ke sini minta minuman, Mas ini setengah manis ya, ini ditambahin ininya, kita bisa di mix atau terserah keinginan customer seperti apa. Itu ya. Nah untuk Kang Husein sendiri kira-kira harapan ke depan untuk Safori maunya gimana nih? Harapannya sih sebenarnya nggak terlalu muluk-muluk sih ya, cuma pengen para pecinta seafood Pamekasan itu terpuaskan dengan adanya Safori, terutama makanan seafood lah. Makanan seafood lah ya. Iya. Tadi kita juga sudah dibisikin ya sama ownernya kalau bakalan ada diskon dan voucher langsung dari Safori sendiri ya, betul? Iya betul lah. Nah, kayak gimana tuh syaratnya? Nah, untuk sobat RTV semuanya gitu ya, untuk subscriber RTV, jadi nanti bisa datang kalau mau main-main ke Safori, bisa langsung tunjukkan kalau sudah subscribe RTV, kalian akan bisa mendapatkan diskon 20% ya di Safori. Dan buat kalian sobat RTV juga atau siapapun gitu, jangan lupa untuk follow Instagramnya Safori, nanti kita cantumkan di deskripsi di bawah. Dan beri komentar kalian yang terbaik untuk Safori. Jadi Safori itu apa? Misalnya Safori itu gini, kafe yang kayak gini. Nah, kita akan nanti pilih 5 terbaik dan 5 terunik gitu ya. Komentar kalian akan mendapatkan voucher Rp50.000.
kenyang ya. Lumayan dong. Terima kasih Kak Husen udah berbagi pengalaman dan kisah-kisahnya ya untuk membangun Safori ini ya. Oke, siap, sama-sama. Juga udah berbagi cerita dan semoga sukses nanti ya Safori kedepannya. Siap. Pelanggannya juga semakin Amin. cinta di sini. Semoga kita sama-sama sukses, RTV juga sama-sama sukses, Safori juga sukses. Sukses Amin. bareng ya. Iya, betul. Thank you buat Sobat RTV dan see you in the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.